warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Setelah minggu kemarin kita membahas tentang akikah, kurban dan penyembelihan, maka pertemuan kita kali ini adalah membahas tentang menelusuri tradisi Islam di Nusantara. Baik, sebelum pembelajaran mari kita berdoa terlebih dahulu. Ala hadiniya bi kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Berdoa selesai. Baik anak-anakku, tahukah kalian bahwa Indonesia pernah mengalami berbagai macam zaman seperti Hindu, Buddha, Islam, zaman penjajahan, kemerdekaan sampai masa reformasi sekarang ini. Tentunya setiap zaman membawa pengaruh tersendiri bagi pertumbuhan dan perkembangan kebudayaan di Nusantara. Anak-anakku, ketahuilah, jauh sebelum Islam masuk dan berkembang di Nusantara, masyarakat telah memiliki keragaman budaya dan tradisi. Bahkan sebelum agama Hindu-Buddha masuk ke Indonesia, masyarakat telah memiliki kepercayaan kepada benda-benda alam dan ruh nenek moyang, atau dalam istilahnya dikenal dengan animisme dan dinamisme. Banyak upacara ritual yang dilakukan sebelum melakukan kegiatan tertentu. Misalnya ritual sebelum melaksanakan hajatan, kelahiran, kematian, dan sebagainya. Tradisi ini mereka lakukan turun-temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia tidak menyebabkan tradisi tersebut musnah, justru semakin tumbuh dan berkembang. Selanjutnya adalah akulturasi. Akulturasi merupakan proses pencampuran antara unsur kebudayaan yang satu dengan yang lain sehingga terbentuk kebudayaan yang baru tanpa menghilangkan sama sekali ciri khas masing-masing kebudayaan lama. Kedatangan ajaran Islam di Nusantara juga mengalami proses akulturasi dengan kebudayaan Nusantara pada saat itu. Baik, Islam sesungguhnya membuka diri terhadap budaya-budaya dari luar Islam, asalkan tidak melanggar prinsip: satu, tidak melanggar ketentuan hukum halal haram; yang kedua, mendatangkan maslahat atau kebaikan dan tidak menimbulkan mafsadat atau kerusakan; yang ketiga adalah sesuai dengan prinsip al-wala, artinya kecintaan yang hanya kepada Allah dan apa yang dicintai Allah; dan al-bara, berlepas diri dan membenci dari apa saja yang dibenci oleh Allah. Ketika prinsip di atas menjadi pedoman baku bagi umat Islam, berikut ini adalah seni budaya Nusantara yang telah mendapatkan pengaruh dari ajaran Islam. Yang pertama adalah nama-nama bulan dalam penanggalan Jawa. Masuknya Islam ke Indonesia membawa pengaruh pada sistem penanggalan. Islam menggunakan kalender Hijriah yang berpatokan pada perputaran bulan. Bentuk akulturasi antara penanggalan Islam dan penanggalan Jawa dapat terlihat pada tabel tersebut, seperti nama-nama bulan dalam Islam: Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah nomor 2, seni bangunan masjid. Wujud akulturasi terlihat dalam bentuk bangunan masjid kuno, yaitu dilihat dari bentuk bangunan, menara, dan letak masjid. Kebanyakan bentuk bangunan masjid di Indonesia, terutama di Jawa, berbentuk seperti pendopo yang berbentuk bujur sangkar. Selain itu, atap masjid berbentuk tumpang. Atap tersebut tersusun ke atas makin kecil dan tingkat teratas disebut limas. Selanjutnya nomor 3, seni ukir dan kaligrafi. Seni ukir yang dimaksud adalah seni ukir hias dan untuk hiasan masjid, bangunan makam di bagian jirot, nisan, cungkup, dan tiang cungkup. Seni ukir hias ini antara lain berupa dedaunan, motif bunga, teratai, bukit-bukit karang, panorama alam, dan lain sebagainya. Kaligrafi sebagai motif hiasan dapat dijumpai di masjid-masjid kuno, seperti ukiran yang terdapat pada masjid di Jepara dan sekitarnya. Yang nomor 4 adalah seni tari.
Di beberapa daerah di Indonesia terdapat bentuk tarian yang berkaitan dengan bacaan sholawat. Misalnya, tarian zipin adalah sebuah tarian yang mengiringi musik qasidah dan gambus. Tari zipin diperagakan dengan gerak tubuh yang indah dan lincah. Musik yang mengiringinya berirama padang pasir atau daerah Timur Tengah. Di samping tarian zipin, ada tari seudati dari Aceh, disebut juga dengan tari saman. Seudati berasal dari kata saidati yang berarti permainan orang-orang besar. Disebut sebagai tari saman karena mula-mula permainan ini dimainkan oleh 8 orang. Saman berasal dari bahasa Arab yang artinya 8. Dalam tari seudati, para penari menyanyikan lagu tertentu yang berupa sholawat. Baik, selanjutnya adalah seni musik. Kebudayaan Islam kita juga mengenal seni musik berupa rebana, hadroh, kasidah, nasyid, dan gambus. Bagaimana dengan hadroh? Hadroh adalah salah satu jenis alat musik yang bernapaskan Islam. Lagu-lagu yang dibawakan yang bernuansa Islami, pujian kepada Allah dan sanjungan kepada Nabi Muhammad SAW. Kasidah merupakan suatu jenis suara yang menampilkan nasihat-nasihat keislaman. Lagu dan syairnya banyak mengandung dakwah Islamiyah. Selanjutnya adalah seni pertunjukan. Seni pertunjukan wayang kulit merupakan perpaduan kebudayaan Jawa dan unsur keislaman. Wayang pada mulanya dibuat dari kulit kerbau. Hal ini dimulai pada zaman Raden Patah. Dahulunya lukisan seperti bentuk manusia, kemudian para wali mengubah bentuknya dari yang semula lukisan wajahnya menghadap lurus, kemudian agak dimiringkan. Sumber cerita dalam mementaskan wayang diilhami dari kitab Ramayana dan Mahabharata. Tentunya para wali mengubahnya menjadi cerita-cerita keislaman sehingga tidak ada unsur kemusyrikan di dalamnya. Salah satu lakon yang terkenal dalam pewayangan ini adalah Jimas Kalimat Sada yang dalam Islam diterjemahkan menjadi jimat kalimat syahadat. Baik anak-anakku, selanjutnya nomor 7 adalah seni sastra. Seni sastra yang berkembang pada zaman Islam umumnya berkembang di daerah Selat Malaka atau daerah Melayu dan di Jawa. Jenis-jenis karya sastra yang sesuai dengan ajaran Islam diantaranya babat. Babat adalah dongeng yang sengaja diubah sebagai cerita sejarah. Dalam babat, tokoh, tempat, dan peristiwa hampir semua ada dalam sejarah, tapi penggambarannya dilakukan secara berlebihan. Babat merupakan campuran antara fakta, sejarah, mitos, dan kepercayaan. Contohnya babat Tanah Jawi, babat Cirebon. Adapun hikayat adalah cerita atau dongeng yang biasanya penuh dengan keajaiban dan keanehan. Tidak jarang hikayat berpangkal pada tokoh-tokoh sejarah atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Contohnya adalah hikayat Raja-Raja Pasai atau hikayat 1001 Malam. Adapun suluk adalah kitab-kitab yang menguraikan soal tasawuf. Kitab suluk sangat menarik karena sifatnya panteisme. Apa itu panteisme? Menjelaskan tentang bersatunya manusia dengan Tuhan, atau dalam istilah Jawa dikenal dengan manunggaling kawula lan Gusti. Ada beberapa karya jenis suluk. Sunan Bonang mengembangkan ilmu suluk dalam bentuk puisi yang dibukukan dalam kitab Bonang. Hamzah Fansuri menghasilkan karya sastra dalam bentuk puisi yang bernafaskan keislaman, misalnya syair perahu dan syair dagang, dan banyak lagi yang lainnya. Baik, menutup terakhir dari macam-macam akulturasi budaya Islam, yang nomor 8 adalah kesenian debus. Kesenian debus difungsikan sebagai alat untuk membangkitkan semangat para pejuang dalam melawan penjajah. Debus merupakan seni bela diri untuk memupuk rasa percaya diri dalam menghadapi musuh. Kesenian ini mempertunjukkan aksi kekebalan tubuh terhadap benda-benda tajam. Filosofi dari kesenian ini tidak lain adalah kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyebabkan mereka memiliki kekuatan untuk menghadapi bahaya. Setelah poin 1 dan 2, poin yang pertama dia menjelaskan tradisi sebelum Islam.
Yang kedua adalah akulturasi budaya Islam. Sekarang yang ketiga adalah melestarikan tradisi Islam di Nusantara. Tradisi adalah kebiasaan atau adat istiadat yang dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat. Seni, budaya, adat, dan tradisi yang bernapaskan Islam tumbuh dan berkembang di Nusantara. Tradisi ini sangat bermanfaat bagi penyebaran Islam di Nusantara. Salah satu yang termasuk tradisi Islam di Nusantara adalah halal bihalal. Halal bihalal dilakukan pada bulan Syawal berupa acara saling bermaaf-maafan. Tujuan halal bihalal selain saling bermaaf-maafan adalah untuk menjalin tali silaturahim dan mempererat tali persaudaraan. Selanjutnya adalah tabot atau tabui. Adalah upacara tradisional masyarakat Bengkulu dan Padang untuk mengenang kisah kepahlawanan dan kematian Hasan dan Husain bin Ali bin Abi Thalib, cucu Nabi Muhammad SAW. Kedua cucu Rasulullah ini gugur dalam peperangan di Karbala pada tanggal 10 Muharram. Selanjutnya adalah kupatan atau bakdo kupat. Ketupat memang sebagai makanan khas pada waktu Lebaran. Makanan itu ternyata bukan sekedar sajian pada hari kemenangan saja, tapi punya makna mendalam. Oleh para wali songo, tradisi membuat kupat itu dijadikan sebagai sarana untuk syiar agama. Oleh sebagian besar masyarakat, kupat juga menjadi sikatan atau dijarwodosokan menjadi rangkaian kata yang sesuai dengan momennya, yaitu Lebaran. Kupat singkatan dari ngaku lepat atau mengakui kesalahan dan menjadi simbol untuk saling memaafkan. Di Pulau Jawa bahkan sudah berkembang ke daerah-daerah lain terdapat tradisi kupatan. Selanjutnya adalah beberapa tradisi Islam Nusantara yang lain, yaitu sekaten di Surakarta dan Yogyakarta, grebeg besar di Demak, kerupuk maut di Kutai, dan pawai obor di Manado, tradisi Rabu Kasan, Dugderan di Semarang, dan budaya tumpeng. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.